Yes. Halo Indonesia, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Fitri Cinta dari Redo Marketing Indonesia. Yang pasti hari ini kita mau bicara ngobrol asik sama dokter-dokter asik. Terus yang pasti, wah luar biasa. Kliniknya juga rameh banget di Serang, Banten. Siapa dia? Yuk kita lihat siapa nih. Halo dok, selamat siang. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang. Kita hari ini bertemu dengan Dokter Lani dan juga Dokter Reza. Mereka ini adalah ownernya Lans Clinic. Benar ya dok? Benar. Iya. Ya. Dan dokter yang pasti praktek langsung nggak dok? Iya, turun Iya. tangan langsung Bu. Iya. Nah, kita mau tahu nih dok beberapa rahasia sih sebenarnya. Iya. Nah, ini pertama-tama paling saya mau tahu nih dok, berapa lama dokter buka klinik di sini dok? Ya. Di Serang nih dok. Ya, udah lama ya kita ya. Dokter Reza, Iya. silakan. Kita kan sudah mulai dari tahun 2004 di sini. Iya. Berawal dari dulu itu PTT kita di sini. Oh, Tugas oke, negara. tugas negara ternyata Iya. ya. Jadi berdua nih kita. di sini. Iya, terus habis selesai masa sembari kita melaksanakan tugas masa bakti itu, memang kita punya kesempatan ya, maksudnya. Betul. Jadi proses berakhir masa tugas juga pasien-pasien pada bilang, aduh jangan ninggalin kita tuh dok, di sini aja. Kan jadi tetap lanjutin usaha lah di sini. Nah, kita kan memang mempelopori buka klinik kecantikan Ya. di Rangkas Bitung. Nah, kita dari bawah tuh, dari awal kita mulai. Memang didukung juga dengan sahabat-sahabat kita, pasien-pasien kita terutama ya. Betul. Nah, jadi ya sekarang ini seperti ini. Ngomong-ngomong nih, mereka ini ternyata suami istri loh, pasangan bahagia. Iya. Amin. Ternyata ya maksudnya jarang ya dok. Maksudnya ada dokter, terus mereka juga suami istri, terus kadang-kadang kan ada juga yang saya lihat nih, saya punya teman-teman banyak juga ya dokter-dokter berbeda profesi dok. Jadi dokternya sama-sama dokter, tetapi untuk divisinya beda dok. Yang satu obgyn, yang satu umum, gak ketemu dok. Ya. Jadi Tapi waktunya kan susah ya iya ketemu, betul. Nah jadi asik banget ya berarti ya kerja bareng sama pasangan ya dok ya. Iya. Waduh luar biasa. Dok mau tanya. Iya. Sebelum maksudnya ngebesarin si Lans Clinic ini, apakah ada nama yang lain nih sebelum Lans Clinic? Biasanya kan nama kliniknya apa di awal, terus tiba-tiba jadi berubah jadi Lans Clinic, gimana? Atau mungkin ada cerita lain dok? Iya, jadi sebelumnya saya mau menyapa semua ya. Yes, Halo betul. semua yang ikutan Aji Live hari ini. Iya. Terima kasih sudah mengikuti, dan juga semua yang teman-teman sejawat yang mungkin yang melihat acara ini ya. Saya juga menyapa dan juga semua mungkin ada guru-guru, Iya. guru-guru kita dan juga para sahabat Lans pastinya. Jadi bercerita mengenai Lans Clinic ya Bu ya. Betul. Lans Clinic itu adalah gabungan dari nama saya dan Dokter Reza, yaitu Ya. Lani dan Reza. Jadi Z-nya itu diambil dari Dokter Reza. Oh ya. oke. Dan kemudian klinik itu tulisannya klinik itu kan berasal dari Paris sebenarnya. Jadi kan kita semua dulu kan trendsetter mode semua Paris ya Bu. Iya. Nah tapi sekarang bergeser loh Bu negaranya. Bergeser kemana dok? Bergeser Kesini? ke Korea. Oh pantesan jadi Korea Iya, style. Korea style hari ini. Kita- Mereka kompak banget loh, topinya lihat. Iya, Korean style Asik jadinya. kan? Iya. Mereka tuh nggak ini loh, maksudnya nggak monoton yang dokter, karena mereka tuh happy banget, asik banget diajak ngobrol. Jadi yang nonton hari ini harus banyak-banyak nanya, bener nggak? Iya, betul Bu. Betul. Oke, lanjut dok. Iya. Jadi kita waktu 17 tahun yang lalu kita buat ya klinik. Waktu itu ada 3 cabang. Betul. 3 cabang, pertama ada di Gading Serpong, kedua kita punya di sini Rangkas Ya. Bitung, dan ketiga kita juga ada di daerah Serang ya. Oh, oke. Tapi semakin kita bertambah usia nih, kita merasa
Sepertinya tidak efektif ya kalau terlalu banyak tempat praktek ya. Pertama, pasti pasien jadi jarang bisa bertemu dengan kita. Betul. Nah, jadi tidak efektif. Akhirnya saya memutuskan sama Dokter Esa, kenapa kita nggak satu klinik aja sih, tapi semua pasien bisa lebih sering bertemu kita gitu di sini. Seperti itu, Bu. Kalau Dokter Reza sendiri gimana? Sampai hari ini kan dokter sebagai pendamping nih ya. Terus ini kan estetik nih, Dok. Nah, kan dokter cowok nih. Nah, kenapa lebih, maksudnya kok ngebesarinnya nih malah klinik estetik nih? Mungkin kan ada dokter-dokter lain, oh saya mau ngebesarinnya dokter umumnya nih misalkan atau apanya, tapi ini estetiknya nih yang kelihatan wow gitu kan. Bener nggak, Dok? Nah, ini gimana nih? Karena kalau saya lihat dewasa ini juga kebutuhan akan estetik di kalangan pria juga sudah mulai ya dari jauh-jauh tahun sebelumnya. Nah, apalagi semakin kesini kan estetik itu bukan milik wanita saja loh. Betul. Tapi pria juga dia harus minimal punya penampilan yang menarik, bersih, terus otomatis akan membuat mereka lebih pede ya, baik dalam menjalani hidup, terus bersosialisasi dengan masyarakat ataupun dalam kerjaan. Otomatis memang kita juga harus, yang pria juga harus berkecimpung, baik itu mungkin kalau yang dokter mungkin akan berkecimpung di dalam estetik, terus untuk masyarakat kan juga membutuhkan juga ya pria-prianya. Begitu. Jadi saya kira mungkin ya sudah bukan hanya wanita saja ya kalau estetik itu, Bu. Tuh, ingat, cowok juga harus mulai berpikir perawatan untuk wajah dan juga semua bodinya juga. Betul ya, Dok? Benar nggak? Betul. Nah, kalau untuk anti penuaan segala macam kan mungkin pasien-pasien sebelumnya ya orang-orang ya sebenarnya nggak peduli ya, Dok ya. Iya. Terus udahlah wajah saya begini aja gitu. Benar nggak sih? Ternyata di klinik Serang ini, di Serang Banten ini, Rangkas Bitung ini, jadi ternyata kliniknya ini pasiennya cukup antri juga ya, Dok ya. Ya, lumayan. Wah, omset luar biasa, Dok. Betul ya. Dan yang pasti didukung dengan alat-alat yang canggih. Iya, betul. Itu yang paling penting ya, Bu ya. Betul. Nah, itu gimana, Dok, memilih alat-alat kecantikan? Apakah memang dokter nih harus rembukan dulu berdua, atau memang yang penting alat mahal saya suka, atau bagaimana? Nah, ini saya mau tahu nih triknya dokter memilih alat, entah perlengkapan apapun ya, bukan alat saja ya. Jadi ini yang saya mau tahu nih, seperti apa sih spesifikasinya, Dok? Iya. Nah, di zaman waktu saya kuliah, Bu, itu ada alat analisa wajah tuh namanya Woods Lamp. Jadi Woods Lamp ini dipakai untuk misalnya kita periksa untuk pasien ada jamur, kemudian ada bakteri, terus kemudian ada melasma, begitu. Jadi perkembangannya ke sini ternyata kita punya alat analisa wajah yang lain ya, yang lebih canggih, terus bisa memberikan kepuasan kepada pasien. Ya, ujung-ujungnya kita dokter ingin membantu pasien tampilannya lebih baik. Nah, bagaimana kita bisa menemukan alat itu? Nah, dokter udah nemu belum? Nah, mesin dan dokter tuh seperti jodoh ya. Gitu. Jadi rembukan dulu ya, Dok. Kita rembukan gitu. Kalau milih mesin tuh kayak kita naik kuda. Oh gitu. Gimana, Dok, maksudnya naik kuda tuh? Kita harus sinergis. Jadi kalau sudah sinergis, ya kita ini cocok nih. Gitu cocok ya. nih sama kudanya nih. Jadi kita waktu nungganginnya kan udah nggak canggung ya. Betul. Kita harus benar-benar memang kita selalu gembuk ya. Kalau sebelum milih alat kita masih gembuk. Tapi baru tahu ada seperti kuda. Ya? Analoginya. Betul. Oke. Berarti salah satu alat yang paling dokter suka nih saat ini. Mungkin beberapa alat yang sebelumnya dokter yang pasti udah suka banget dong ya, udah jatuh cinta sama mereka. Akhirnya mereka berada di sini semua nih di depan saya. Tolong ya teman-teman yang nonton ya, dokter-dokter yang nonton, ini di depan nih alatnya banyak. Cuman karena nggak ke-shoot ya. Nah, yang ke-shoot nih cuman itu tuh. Nah,
Yang ke shoot ini cuma satu nih. Nah, Dok, saya mau tahu. Dokter kan nih kita temanya hari ini bersama Janus 3 Skin Analyzer ya, Dok. Nah, ini apa, Dok? Ya, ini salah satu sebenarnya dari PT Redo Marketing Indonesia ya, Dok ya. Cuma kan mungkin dokter-dokter dan mungkin pasien dokter juga mau tahu nih kelebihan alat ini apa. Apakah memang berfungsi ataukah memang dokter juga merasakan oh alat ini salah satu yang harus saya pakai gitu. Nah, ini gimana, Dok? Kenapa dokter bisa memilih si Janus ini? Terus kelebihannya juga apa? Terus buat dokter juga apakah memang benar-benar kepake gitu. Kita kan mikirnya begitu ya, Dok ya. Karena kan ada beberapa dokter-dokter yang di sana, terus pasien juga aduh saya nggak, maksudnya buat apa sih analisa gitu. Apakah betul atau enggak, atau real atau enggak, kan banyak yang seperti itu nih, Dok. Nah, ini saya mau tahu nih pendapat Dokter Reza sama Dokter Lani. Jadi kalau saya boleh dengan bangga saya bercerita ya, saya sebagai marketing misalnya, saya akan bilang introducing the new era of facial skin analysis. Inilah Janus, ya luar biasa. Alat ini cutting edge-nya canggih ya Bu ya. Terus kemudian punya spesifikasi yang luar biasa. Dia punya lampu Canon DSLR ya, berarti digital. Maksudnya dia punya viewfinder yang celah intip itu bisa bikin kita bayangan kita tuh dengan fotonya tuh pas ya. Jadi cahayanya bagus dan bayangan image-nya ini akan terlihat, kita bisa melihat itu tetap wajah pasien itu sendiri ya, spesifik ya. Setiap orang di foto nanti ada fotonya bayangan pasien masing-masing begitu. Terus kemudian bisa 12 spesifikasi yang kita bisa baca dari alat Janus ini. 12, ingat ya tuh, 12 spesifikasi. Nah, kalau saya biasanya minta perawat dan saya sendiri kalau kebetulan saya bertanya ya, mereka akan saya minta bintang. 1 sampai 10 berapa dibaca Janus? Ibu kasih nilai untuk alat ini. 10, rata-rata 10 ya. Ada beberapa yang 9. Wow, sempurna sekali 10. 10 luar biasa. Waduh, itu marketingnya senyum-senyum di sana, Dok. Ada Hilda di sini. 10 ya, Dok ya, bintangnya ya. 10 bintang ya. Jadi benar-benar ngebantu ya. Terus sangat membantu. Nah, spesifikasi 12 itu, Dok, yang kita mau tahu. Apa aja nih? Mungkin nah, ini apakah memang Dokter Lani aja yang menggunakan si Skin Analyzer Janus 3 ini, atau Dokter Reza juga menggunakan juga nih, Dok? Nah, ini yang saya mau tahu. Jadi kan dokter nih berdua nih. Nah, bagian yang analisa siapa? Tapi kalau misalkan dokter nggak praktek, mungkin Dokter Reza juga harus tahu juga ya ilmunya ya berarti. Biasanya gantian Bu. Jadi Dokter Reza juga akan sama ya memakai alat ini untuk foto pasien seperti itu. Kalau ada waktu yang lebih senggang, kita kadang operate berdua. Gitu ya. Berdua. Nah, terus sembari lihat-lihatan udahnya. Dok, 12 spesifikasi Dok bisa disebutin nih. Nah, iya. Yang pertama pori-pori Bu, ya. Kita bisa lihat orang sehat, kulitnya glowing, healthy skin itu dari apa? Pertama pori ya. Jadi kita kalau lihat orang kan wajah ini kan nempel di badan Bu. Betul. Yang kita lihat kan wajah dulu ya, dari seseorang itu penuh atau tidak dari wajahnya. Maka kita kan begitu dekat, kita bicara sama teman atau sama pasien, yang pertama terlihat porinya pasti ya. Nomor 1 pori. Nomor 2 kita akan lihat kerutannya. Nah, wrinkle-nya tuh. Wrinkle-nya kita lihat. Ya, orangnya banyak kerut apa tidak, dalam apa tidak ya. Atau misalnya hanya lagi tertawa dia kerut. Nah, yang ketiga itu lipatan nasolabial. Lipatan. Lipatan ada di mana, Dok? Ya, lipatan berarti garis senyum. Smile line, ya, smile line. Iya, di situ. Terus yang keempat elasticity. Elastic kulit ya. Iya. Nah, dan Janus ini mengklaim dia sebagai nomor 1 di dunia yang bisa menganalisis si elasticity ini salah satunya ya. Kemudian redness dia juga bilang itu dari nomor 1, diikuti mungkin dengan yang lain saya tidak tahu ya. Pokoknya dia mengklaim dia nomor 1 yang paling bisa menganalisa si elasticity ini. Ya. Terus kemudian kita juga bisa lihat UV spot. Ya, UV spot berarti flek yang di dalam dermis, kemudian spot yang di atas, kemudian sebum. 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 Kemudian rasio porfirin. Rasio porfirin berarti kita bicara bakteri yang bisa ditangkap oleh si sinar ultraviolet ini. Bakteri ini mengeluarkan sinar fluoresen, lalu ditangkap sama si
janus ini. Iya, iya, iya. Jadi kita bisa tahu pasien ini akan mudah tidak mengalami inflamasi pada wajahnya. Ya, kemudian juga kita bisa lihat moisturizer-nya, bagaimana kelembapannya. Ya, kita bisa lihat sebumnya, berarti minyaknya Minyaknya, cukup ya. tidak. Iya. Terus kemudian kita bisa lihat jawline. Nah, jawline juga salah satu yang klaim sebagai yang Oke. ditemukan sama janus ya. Oh. Jadi kita bisa tahu tuh Bu, misalkan orang pas foto pasien, Bu, ibu suka selfie sebelah kanan ya. Jawline itu kelihatan sudutnya ya. Dokter tahu aja, tahu dong Bu gitu ya. Jadi kita bisa bercerita ya sama pasien ya. Jadi pasien itu merasa, kan kalau tak kenal tak sayang ya Bu ya. Betul. Semakin lama semakin kenal dokternya mungkin bisa lebih nyaman mereka Iya, bercerita. iya. Tapi di awal-awal pasti kan Iya. tidak mungkin. Jadi kita Betul. mesti menggali. Iya. Karena janus ini adalah suatu alat yang big data, deep learning. Nah, Oke. itu berarti kita bicara tentang apa? Big data, deep learning itu berarti bicara tentang artificial intelligence. Betul. Nah, pasti nanti dokter Esa akan menghubungkan itu dengan hukum Betul. kedokterannya nanti, Iya. kenapa kita harus belajar terus seperti itu. Terus kemudian yang lain skin tone ya Bu, warna kulit kusam apa tidak Betul. kulitnya. Oh, itu kelihatan juga ya, Dok, ya, di situ ya, Dok, Bu, ya. Oh, Terus warna oke. kulitnya ini memang warna aslinya atau karena pakai warna yang pakai bahan-bahan yang berbahaya, kosmetik seperti itu ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian sensitivitas ultraviolet itu penting banget. Jadi kita bisa misalkan Bu, kalau Ibu ke Bali tolong pakai payung. Mau nggak mau karena nilai 9. Oh, Kalau 9 oke. gimana Bu? Itu nggak bisa. Kita Oh, mau pakai oke. sunblock setebal apa? Iya, ya iya, kan? betul. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya pasien juga itu ya, maksudnya tadi udah semua ya Bu ya? Iya. Udah semua, udah 12 ya? Lengkap ya, Dok. Tinggal total result ya. Nah, kalau resultnya itu, Dok, yang saya mau tanyakan, resultnya ini Iya. kan dokter ada di dalam si janusnya nih. Iya. Nah, data berarti ada semuanya, Dok. Iya, big Oke. data, iya. Berarti data pasien dokter yang datang itu ada semua di save di sini Iya, ya. saya save ya. Oke. Nah, untuk si pasien yang menerima hasil itu bagaimana, Dok? Apakah memang nge-link ke handphone Iya. atau memang dokter harus kasih print out atau gimana? Iya, biasanya saya minta pasien pilih, ibu mau diprintkan atau mau dikirim langsung ke WhatsApp. Kalau ke WhatsApp kan ibu bisa lihat anytime ya, setiap saat Betul. ibu bisa lihat gitu. Tapi biasanya pasien mau dikirim lewat HP sih, Handphone. Iya. Oh, berarti alat ini bisa dikirim datanya untuk apa? Ke handphone ya, Dok, Iya. ya. Ke handphone. Dan satu lagi saya mau tanya, Dok. Apakah alat ini mempersulit atau memperhambat, memperlama dalam sisi praktek dokter nih? Iya. Karena ada beberapa dokter yang info dan beberapa, cuma kalau pasien suka ya, yang pasti. Iya, iya. Pasien suka karena dia ada data Iya. masuk, terus ada before after. Nah, untuk beberapa dokter ada yang bilang, aduh terlalu lama Mbak, saya kalau pakai alat ini gitu. Nah, ini gimana nih, Dok, untuk untuk dokter sendiri? Iya. Apakah memang itu menghambat, bikin lama atau gimana? Iya, karena kita di klinik Lans itu kita pertama kita service excellent Bu ya. Betul. Kita sebagai dokter estetik itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien yang pertama. Yang kedua, hospitality, keramah tamahan. Oke. Bagaimana pasien bisa mengenal saya kalau kita tidak duduk bicara ya, cukup intens ya dalam Nah. dalam kita menganalisa ini, kita bisa bercerita, pasien pun bisa bercerita. Misalkan ibu ketahuan tidur sebelah kanan ya, kerutan kanan lebih dalam. Dokter kok tahu gitu. Jadi kita bisa sedikit humor ya. Jadi kan kalau mau anti aging salah satunya kita humoris. Betul, Jadi betul. pasien kalau belum kenal dokter kan tegang ya ketemu Iya, yang iya. aduh nih dokter mau apain saya nih gitu. Tapi kalau sudah kenal kan bisa bercanda ya gitu. Dok gitu misalnya. Ya, jadi berarti seperti itu. salah satu rahasia khusus dokter juga ya, Iya. sebenarnya untuk kedekatan ke pasien. Iya, Benar ya, betul, Dok ya? betul. Oke, jadi dengan dokter maksudnya kontak langsung sama pasien, bicara dari hati ke hati, sebenarnya Janus bisa dipakai Iya, ya, Dok, betul, ya? betul, Ibu. Oke, Jadi itu mereka nanti pasien-pasien bicara, Lans tuh. iya. Nah, denger itu pasien-pasien Lans klinik di sini udah ada alatnya canggih banget. Yang pasti semua datanya kalian nggak perlu takut. Karena semua di save dari histori sejarah ya, Dok, jatuhnya sejarah ya. Sejarah si pasien datang sampai dengan kedua, ketiga dan selanjutnya maintenance-nya itu kelihatan dari Janus. Terus before after-nya gimana nih, Dok? Nah, Dokter Lani gimana? Dokter Reza juga gimana? Iya. Karena kan pasti dengan Janus itu kan kita bisa membandingkan foto before after.
foto pertama kali dia datang, kita foto, lalu setelah treatment, nanti kita berapa waktu 3 bulan kita ya akan biasanya, jadwalnya, iya. biasa kita mungkin sekitar 3 bulan ya. Ya, 3 bulan. 3 bulan kita akan foto lagi. Nah, kita bisa bandingin nih di Janus, kita bisa membandingkan antara before dan after. Jadi itu membuat pasien jadi lebih confidence terhadap klinik kita, karena bisa membandingkan hasil. Terus kitanya juga punya data yang lengkap, baik dalam bentuk elektronik kan, berarti kan ya, lebih mudah untuk diakses nanti ya, dari kitanya sendiri. Terus untuk pasien juga dia bisa bisa merasakan perkembangannya, dia bisa melihat kembali kan. Betul. Di data itu. Oke, berarti alat ini nggak maksudnya benar-benar membantu dokter, tidak menghambat dokter berlama-lama dengan pasien. Ternyata dokter Lani sama dokter Reza itu dia seneng dengan kontak langsung, dan itu adalah salah satu rahasia utama si klinik ini loh sebenarnya. Iya, betul. Nggak boleh dibongkar sebenarnya, Dok. Iya. Kebongkar jadinya. Nah, itu selama dokter pakai ini, bagaimana pasien itu lihat hasilnya nih, Dok? Apakah mereka memang suka banget atau gimana? Iya. Dari hasil pertanyaan kami ya, Bu, ini Ibu memberikan nilai berapa untuk alat ini saja kita tahu ya. Dengan alat ini Ibu sudah puas sekali gitu. Jadi Ibu bisa tahu, misalnya kadang-kadang ada pasien datang gini, Dok, boleh nggak saya tidak pakai krim dokter tapi saya hanya peeling? Iya. Ya udah Bu, cek aja kita kondisi kulit Ibu sekarang dengan Janus. Apakah krim Ibu sudah sesuai kelembapannya untuk kulit Ibu? Apakah Ibu punya SPF memenuhi apa tidak? Ya kan? Kalau tidak kan UV spotnya tetap banyak di dalam. Oh gitu. Jadi ya, Dok, kan percuma. Kalau misalkan saya treatment bahkan lebih berbahaya ya kalau orang di peeling, sunblocknya tembus tetap. SPF-nya tidak memenuhi. Ya bilangnya misalnya 30 padahal cuma 10, SPF-nya seperti itu. Jadi kan Ibu kalau misalkan pergi keluar, main golf dan sebagainya, main tenis, ya outdoor, itu sangat berbahaya. Jadi saya bilang kita cek dulu deh Bu, baiknya bagaimana ya. Tuh, yang suka main golf. Itu dicek, oh my god gitu. Jadi langsung beli semua ya krim kita ya, karena krim kita tuh healthy cream gitu Bu. Yang paling penting itu ya, kita kita yakin bahwa SPF kita itu adalah krim yang healthy. Karena harapan kita untuk menjadi perfect skin and brightness-nya itu akan ada hasil di suatu hari ya. Akan benar-benar hasil yang maksimal di usianya ya. Jadi cantik di usianya seperti itu. Oke. Di sini banyak yang nonton nggak? Nah, banyak. Oke, ini pertanyaan ada di sini nih, Dok Sesef. Ya. Seberapa penting menjaga kulit agar terlihat cantik nih, Dok? Nah, itu penting banget ya sih, Dok, sebenarnya? Iya. Jadi kalau misalkan kita mau kulitnya sehat dan cantik, kita mau sampai tua bagus ya, tampak lebih muda dari usianya. Betul. Itu kan tidak sekejap. Kita istilahnya pembangunan aja kita pakai, zaman dulu pakai repelita ya, pembangunan 5 tahun gitu. Kita kalau saya selalu bilang pasien, Bu, satu dasawarsa. Ibu bilang mulai dari sekarang Ibu rawat, 10 tahun kemudian Ibu akan menikmati hasil yang Ibu lakukan 10 tahun ini. Seperti itu. Dan perbandingan Janus ini kerennya, dia akan membandingkan dengan profilnya dengan usia kelompokan kita. Jadi misalkan saya usianya hampir kepala 5 gitu Bu ya. Jadi dibandingkan dengan kelompok usia yang juga umur 50 begitu. Jadi nggak mungkin hasilnya saya dibandingkan dengan anak ABG gitu ya, anak remaja. Jadi profilnya ini dia sudah tahu Janus. Jadi dia puji, misalkan biru ya biru ya hasilnya ya. Begitu. Dan mau sombong sedikit nih Bu, hasil saya biru semua. Nah itu tadi saya baru mau nanya, Dok, selama dokter punya alat ini udah pernah coba belum? Nah sudah. Itu yang tadi saya mau tanya, Dok, hasilnya gimana, Dok? Biru semua. Tuh, kalau biru berarti apa, Dok? Berarti saya tidak aging ya, tidak aging di usianya saya. Jadi berarti lebih muda daripada usianya. Nah tuh lihat, dipuji sama Janus, ada yang 4 tahun lebih muda, 5 tahun lebih muda begitu. Jadi saya bilang, oh iya berarti nggak percuma yang saya lakukan dari remaja ya, pakai krim, pakai sunblock dan sebagainya. Dan ternyata hasilnya luar biasa ya, Dok. Dan ini kedeteksi sama si Janus 3 Skin Analyzer. Yang pasti dari PT Redo Marketing Indonesia. Promosi lagi, ya kan? Dokter Reza, Dok. Nah, ini istrinya kan ini banget nih, Dok nih. Apa semangat banget kan ya, Dok ya? Iya, semangat banget sama si kliniknya, terus pasiennya juga banyak juga. Mau nggak mau kan dokter harus mensupport dari belakang.
bener nggak? Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih lelah gitu? Nah, ceritanya kita jadi ini nih nanyanya kalau lebih ke belakang. Ada lelah, ada rasa capek atau gimana nih dok? Selama mensupport si sang tercinta ini dok. Sampai kemarin minta Janus dok. Iya. Di approve juga kan Iya. dok? Beli. Memang Janus bagus kok. Oh gitu ya. Tuh Janus bagus. Bagus Hilda. Iya. Yang Istrinya nggak minta berlian Bu, ya mintanya mesin ya. tapi mesinnya jadi duit ya dok. Iya, ya? mesinnya Nah, jadi berlian, saya beli iya. sendiri. Nah, pasti harganya amazing ya dok. Iya. Gimana dok harganya? Kalau mahal, mahal apa Langsung murah nih dok? melotot, Dok. Awal melihat sih ya lumayan sih harganya. Iya. Cuma kan setelah membedah-bedah istilahnya kita pasti kan diskusi ya. Ya. Diskusi terus apalagi kumpulannya seperti itu. Segala ya worth it lah. Worth it, Worth it. Sangat sepadan dengan harga yang kita bayarkan ya istilahnya. Betul. Jadi kalau kita ingin kualitas penunjang di dalam kegiatan kita berpraktek, kita harus memilih penunjang yang memang bermutu. Ya. Itu yang penting. Karena dari penunjang yang bermutu itu menghasilkan bantuan untuk kita dalam berprofesi kan. Betul. Ya, itu yang harus kita kembalikan lagi kepada pasien kan. Oke. Ya, terutama untuk loyal pasien pasti harus kita berikan yang terbaik kan. Benar-benar. Iya kan? Benar-benar. Soalnya kan ya kadang orang berpikir yang tadi saya bilang, beberapa dokter banyak juga yang bertanya. Nah, makanya nih kalau dokter-dokter ada juga yang mau penasaran sama Janus, nanti mungkin kan dokter Lani bisa membantu ya, Dok ya. Pasti. Nah, iya, karena memang kan ada juga kayak kemarin nih contohnya kita di acara tuh banyak banget dokter yang tertarik tuh Dok untuk Janus Skin Analyzer. Tapi kan mungkin ini adalah yang terupdate, yang terbaru, yang pastinya dan yang termahal sih ya Dok ya. Yang termahal. Nah, kalau untuk filler dok, untuk botox atau untuk benang, apakah bisa kedeteksi sama si Janus ini? Iya. Ya Ibu, bagus banget pertanyaan, makasih Bu. Betul. Soalnya kan kita juga pengen tahu ya, mungkin kan ada beberapa pasien juga, dok saya wajah saya bagaimana? Apakah solusinya seperti apa? Nah ini yang saya mau tanya, apakah bisa dideteksi dengan itu gitu loh? Iya. Jadi Janus itu waktu kita foto tentang nasolabial fold garis senyum itu nanti kan ada skalanya, kanan sama kiri simetris tidak? Iya. Merahnya seberapa? Tapi kan kita tidak yakin apakah ini kosong ataukah jatuh si apple cheek-nya. Nah, dari apple cheek itu kita bisa tahu, oh elasticity-nya juga sudah kendur. Misalnya, oh berarti dua-duanya Bu, Ibu harus dibenang dan Ibu di filler. Oh, gitu. Tapi kalau misalkan Ibu hanya kosong, ya elasticity masih bagus ya. Kita rajinin aja mesoterapi, ya kita skin booster seperti itu. Tapi kalau misalkan dua-duanya ya harus dua-duanya. Ya kalau nggak tidak efektif Bu masuk wajahnya. Jadi kan kita mau global volumetric rejuvenation. Jadi kita mengisi, ada daerah yang harus kita tonjolin, ada daerah yang harus kita kurangin ya. Misalnya hidungnya kita harus tonjol kan Bu, bukannya dipesekin kan hidung. Jadi kan kita harus tambahin di hidung. Tapi kalau misalkan yang kosong ini ya kita harus isi, karena kalau nggak nanti semakin kendur si pipinya Gitu ya. Jadi kita harus tahan dengan benang trap lip. Kemudian juga kita juga make sure, oh ini sudah naik misalnya, tapi tetap kosong daerah mata. Kita tahu di situ keriput dan kosong ya di situ. Jadi kita kasih benang di daerah apple cheek, kemudian kita filler di daerah mata itu. Jadi perfect sekali. Jadi Ibu akan langsung kelihatan tampak beberapa tahun lebih muda. Betul. Seperti itu. Kan ada juga nih beberapa dokter yang saya nggak perlu pakai skin analyzer. Saya ngelihat wajah aja udah saya tahu yang harus diisi di sini. Apakah ini membuat detail juga si Janus ini? Kan kita kan manusia ya dok ya. Kita lihat penglihatan apakah beda dengan si Janus ini gitu. Nah, berarti dengan si Janus ini dokter tuh bisa tahu berapa mili yang harus dipakai, berapa benang yang harus dipakai juga kurang bisa. lebih kita bisa tahu ya, karena dulu saja tidak pakai Janus kita kan kira-kira ya. Alatnya ya, Betul. dengan kita pakai kaca pembesar dan sebagainya. Betul. Itu pun simetris, pasien bagus, pasien puas. Tapi dengan alat ini kita meyakinkan diri kita lagi sekali lagi ya. Karena kita sekali lagi nanti harus di dalam salah satu undang-undang kedokteran itu kita harus sebagai dokter itu
kita harus belajar mengenai teknologi. Iya. Ya, sekarang nih artificial intelligence ini sudah benar-benar merambah di seluruh dunia ya, Bu. Oh, oke. Rasanya kita dokter juga kayak rugi banget dong kalau saya tidak menggunakan. Betul, Pasti kan betul. ada yang kelebihan, kekurangan ya. Iya. Jadi dengan alat ini pasien juga jadi lebih yakin, oh iya ya. Terus kelihatan dokternya itu belajar, dokternya juga care ya. Dari situ kan kita bisa lebih Berarti si dokter meyakinkan. ini update selalu ilmunya ya, Dok Iya. ya. Oke. Nah, tuh harus update berarti. Iya, betul. Nah, untuk satu lagi, Dok, saya dengar ya, kemarin saya yakin nggak yakin sih. Dokter dengan alat ini bisa juga nih ngasih tahu ke si pasien, kamu tuh bagusnya pakai baju warna ini. Ya, Nah, betul, itu betul. saya pengen tahu tuh penjelasannya, karena kan ini di luar daripada ini ya, Dok, Iya, ya. iya. Maksudnya di luar daripada profesi ya, tapi ternyata bisa mendeteksi itu. Nah, itu gimana, Dok, caranya? Iya. Nah, Dokter Reza? Ya, mungkin Dokter Reza bisa menjawab. Iya. Ini sayang sekali sama istrinya Iya. terus ya. Ini fashion. Ladies first. Ya, ladies first. Iya. Jadi gini. Dokter menjawab nanti tentang hukumnya, Dok. Iya, tentang hukum ya. Iya. Jadi kita punya skala LAB scale Iya, gitu. betul. LAB scale itu kalau di dalam fisika itu kita punya A aksis berarti yang di sumbu X Iya. dan B aksis itu berarti sumbu Y ya. Iya. Jadi A aksis ini berarti kita bicara tentang warna rose, Iya. kembang yang merah sekali. Oh. Nah, sekarang kita bisa tahu dari mana kembang sama-sama merah. Iya. Yang mana paling merah? Betul. Nah, itu ada ilmunya, Bu, kromatografi Oh. gitu. Jadi kita bisa cek pakai alat itu, jadi ketahuan bahwa yang paling merah rose ini. Kemudian ujung merah pasti hijau, misalkan warna kayak brokoli ya dan Iya, sebagainya. Jadi pasti ujung-ujungnya nanti kita tahu, oh manusia bukan tumbuhan ya, Bu ya. Karena kita nggak ada warna hijau Iya, di situ. iya. Lalu sumbu ke atas itu sumbu Y namanya. Iya. Jadi itu warna makin atas makin kuning, makin bawah tuh makin biru. Iya. Nah, kita di antara kuadran kanan atas ini, kuadran yang sebelah atas ya, kalau kita seakan-akan dibagi 4 kuadran. Jadi kita antara perpaduan antara merah dan kuning. Lalu nanti kita tarik grafik gitu, kita bisa tahu, oh bersyukur kalau misalnya Ya. kita di antara itu, berarti segala baju kita cocok. Oh. Ya, jadi bisa pakai pink, warna apapun. Kadang-kadang kita melihat orang, kamu seger banget ya pakai baju warna itu ya. Ternyata kita punya nilai AB scale ini seperti itu ya. Itu kelihatan juga di sana ya, Dok? Iya, Bisa ya, akan kelihatan ya. Wah, makin seru nih. Ngobrolnya makin seru nih. Terus kemudian juga ada nilai lightness ya. Nilai lightness itu berarti nilai terang kulit. Jadi Iya, kalau iya. nilai 100 itu lampu yang terang banget. Iya, iya. Kalau hitam tuh 0 berarti gelap. Gelap. Nah, kita di antara itu kita cari nilai tertinggi kita. Iya. Jadi nanti ton kita kelihatan di A, B, C, D nilainya misalnya belang-belang. Oh, berarti Betul, warna betul. kita kusam dong kulitnya. Masa 140, 160 misalnya Iya, iya, belang-belang. iya, iya. Jadi kusam atau lagi sensitif kering itu terbaca semua dengan tonnya ya. Jadi kita mengejar peeling untuk meratakan ton kulit warna ini. Seperti itu, Bu ya. Jadi kalau misalnya kita make up, kita cari warna tertinggi kita. Kita tambahin 1-2 warna di atas itu. Oh, berarti make up juga pengaruh Iya. nih. Jadi pemilihan eyeshadow, blush on ini pengaruh juga di Janus loh. Iya, betul. Betul ya, Dok Iya, ya? betul. Wah, keren banget ya. Keren banget ya, Bu ya. Iya, iya. Nah, Ya. itu pasien Kalau ingat kita- ya. Karena ini kan big data sekali Iya. lagi, deep learning. Jadi kita mesti benar-benar menggali kan. Punya alat canggih, masa kita nggak gali? Bener-bener pasien yang di sini beruntung banget. Soalnya dokternya tuh bisa mengakses sampai dengan kamu tuh harus pakai warna apa eyeshadownya, Iya. ya kan? Kamu tuh harus pakai apa blush onnya, Iya. plus lipstiknya, Dok. Iya, plus lipstiknya. Nah, itu keren banget. Foundationnya Iya, ya warna foundationnya. apa ya? Karena kan kadang-kadang Biasanya ya, kalau di makeup, biasanya makeup artist kan ibu makeup artist Iya, ya. iya, iya. Ya, ibu kan ada warna fair, berarti saya harus punya Janus juga dong, Dok. Aro bisa David minta diskon. Iya ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi luas, Bu. Wah, keren banget, Iya. Dok. Nah, dokter tuh lagi ada ini loh, plannya luar biasa nih. Wah, mau berapa banyak klinik kecantikan, Dok? Sama iya. toko kosmetik ya? Iya, saya mau mengembangkan kosmetik saya ya, karena Iya, benar. dengan Janus ini kita jadi tahu ya betapa Oh, penting banget ya. orang itu banyak yang memakai asal-asal ya, Betul, rusak betul, betul. kulitnya seperti Iya. itu, dan mereka jadi menyadari untuk kembali Iya. kepada kulit yang sehat Iya. seperti itu. Betul. Gimana bisa bagus
kulitnya kalau pakai krimnya nggak sehat gitu. Dan biasanya kita kalau lagi janus ini kita tidak sengaja melihat pasien hubungannya antara moisturizer tadi Bu Betul, ya, betul. dengan kita banyak minum apa tidak. Oh, tuh jadi kita kadar bisa tahu air ya kadar di air. dalam tubuh Ya. pun kelihatan. Ya betul, kita bisa tahu kadar kosmetik kita apakah sudah mencukupi kadar Iya. airnya, Betul. kemudian cukup nggak minum kita. Jadi kita bisa menasihati pasien, Bu minumnya ditambah ya, Bu kita kali 30 ml per berat badan, misalnya berat badan Ibu 50 kilo minimal 1,5 liter per hari, Nah, seperti itu. Tuh, pemilihan kosmetik pun ternyata masuk ke Janus juga. Iya. Ya kan? Jadi ternyata kita nih baru sadar nggak boleh juga memilih kosmetik sembarangan ya, Iya, Dok? Karena dengan di skin analyzer ternyata semua bisa terdeteksi. Iya. Bisa. Betul. Mau cowok, mau cewek, ya kan? Apalagi sekarang kan cowok juga sekarang rajin banget kan ke klinik kecantikan minimal mikrodermabrasi lah ya. Iya. Bener nggak, Betul, Dok? betul, Ibu. Nah, iya. Nah, itu berarti penting sekali. Dan untuk kerutan, nah ini Iya. Dok, saya mau tanya, ada nggak pasien dokter yang datang terus after setelah di sini di treatment sama dokter, dirawat selama sama dokter, terus dilihat lagi skin analyzer ada perbaikan, ada nggak Dok? Iya. Biasanya kalau misalkan ini kan alat ini baru saya beli ya Bu ya, Iya, jadi betul. belum banyak yang afternya Iya, yang saya betul. foto, tapi beberapa pasien sih jadi mengubah ya lifestyle-nya Betul. ya. Misalnya Oh. ada bapak yang ngaku, oh saya merokok Dok gitu ya, saya di filler, saya filler ya, saya filler, terus kemudian ya deh pas udah di filler saya yakin saya mau hidup lebih sehat, saya nggak Nah. mau lagi dalam kebiasaan yang buruk itu ya. Betul, Jadi betul, maksudnya betul. akan banyak lebih minum Iya. air putih, Iya. mengurangi alkohol seperti itu. Saya Merokok bilang, juga "Iya, kelihatan ya, Dok, ya? merokok, Kusam ya? Karena kita kalau misalkan kita lifestyle kita nggak sehat, terus pekerjaan kita ya, kadang kita kan tidak beruntung nih kadang-kadang. Betul. Kita mungkin gajinya besar tapi outdoor, polusi dan sebagainya gitu. Jadi saya bilang ya beruntunglah kalau misalnya kita bekerja di tempat yang tidak polusi ya. Tapi ya udah kita harus lawan dengan antioksidan gitu, mencegah radikal bebas. Oke. Salah satunya dengan kita pakai krim yang sehat ya, Wah. yang mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E. Jadi seperti itu. Keren banget ya alatnya berarti ya. Berarti bisa mendeteksi semua. Berarti nih dokter-dokter yang memang lagi mau butuh alat nih, kalau nonton hari ini nih, wah harus banyak nanya sama dokter Lani, sama dokter Reza juga. Iya, sama-sama sharing ya dok. Iya. Gitu. Kalau ada pertanyaan nanti info ya di situ. Iya. Banyak yang nonton live. Oke, Rido Treatment, jangan lupa Lans Clinic IG Live, terus di Fitri Cinta yang pasti IG Live ini kita lagi berlangsung. Kita nih lagi nemenin makan siang mereka Dok. Iya. Sambil nemenin makan siang kita Iya. ngobrol asik di sini. Nah, sama ini Dok, saya mau mau tanya lagi. Iya, Ibu. Ada nggak tahapan terpenting nih setiap dokter perawatan kulit di sehari-hari itu ada tahap-tahap penting nggak yang dilakukan sama pasien? Jadi gini Bu, pada waktu ada pasien cerita dia sudah lama di klinik tertentu ya, Betul, kliniknya cukup inilah, tapi kurang care misalnya seperti memberikan susu pembersih kepada Iya. pasien. Jadi waktu di foto Janus ini terlihat porinya besar misalnya gitu. Oh, oke. Jadi pasien ini loh, saya selama ini nggak pernah Dok pakai susu pembersih, saya pakai sabun aja. Iya. Jadi saya pikir nggak penting. Ya, padahal itu pembersihan pori itu kan deep cleansing ya Bu. Iya, betul. Deep cleansing berarti membersihkan sampai ke dalam pori. Itu pun kita harus facial. Artinya facial itu adalah tindakan jasa. Betul. Apa itu definisi jasa? Jasa itu berarti tindakan yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi Jadi berarti harus kita dikerjakan dengan ya, orang lain. Karena mata kita Oke. kan di depan di sini, tidak Betul, di sampingnya betul. Bu, bukan Betul. ayam kan. Iya. Jadi kita nggak bisa melihat si pipi kita yang sebelah sini. Jadi harus tolong orang facial gitu. Asik banget ya ngobrolnya, makin seru, makin lupa nih waktunya. Oke, terus ada nggak yang komplain pasien nih ke klinik dokter? Ada nggak? Misalnya- Nah, dokter tuh harus cerita deh. Kayaknya kemarin dokter ada cerita ya, pasien yang sudah lama sekali. Oh, iya. Ya, Iya. tuh dokter bisa cerita tuh apa tuh dok? Jadi gini, kadang-kadang kan orang menyangka klinik itu sama ya, Ya. klinik kecantikan tuh sama. Padahal sebenarnya nanti mungkin dokter Esa bisa cerita panjang lebar ya. Betul. Dari perizinannya gitu, kita punya 3 kementerian kan. Kalau Betul, yang betul. dokter estetik yang Iya. memang izinnya benar ya Bu ya, itu kita berhubungan dengan 3 kementerian. Iya. Kemudian kita melakukan treatment itu ya mungkin dokter Esa dulu kali ya cerita ya mengenai 3 kementerian itu ya. Jadi kita memang kalau klinik kecantikan itu kita pasti berhubungan sama
3 kementerian yang seperti Iya betul. disebut Ini tadi. kita juga butuh tahu nih dok. Ya, itu. Iya. Karena kan kita di belakang layar ya, yang membantu, yang mensupport dokter juga Iya. selama ini. Jadi kita juga harus tahu. Karena kadang-kadang ada beberapa dokter yang mungkin dia baru mau memulai, Iya. ya kan. Tapi dia belum tahu nih. Ya mungkin dia mau bertanya sama-sama temennya, mungkin dia malu. Atau mungkin kita bisa membantu mereka nih di after sales service kami. Mungkin saya bisa sharing sama dokter Reza ya. Karena kan Boleh, Bu. kebenaran saya juga di lapangan, jadi ya dokter-dokter tahu lah ya kalau memang nonton saya gimana di lapangan. Karena memang ada beberapa kesulitan yang ditemui sama dokter-dokter kami juga di lapangan. Nah mungkin dengan dokter Reza memberikan edukasi nih hari ini pun ya mungkin sangat berguna banget nih. Gitu. Gimana nih dok? Atau mungkin owner ya nggak ada owner, dia punya duitnya nggak kepake mau buka klinik, nah itu dia harus melalui step apa dulu, gitu. Dan dia pasti kerjasama dengan dokter kan, gitu. Nah itu gimana nih dok? Ya baik. Saya coba jawab pertanyaan itu. Iya. Tapi terlebih dahulu saya ingin memberitahukan bahwa yang saya utarakan ini sifatnya informatif yang kebetulan saya tahu. Ya. Jadi tidak bersifat. Dokter Reza ini adalah salah satu sarjana hukum juga ya dok ya. Jadi tahu tentang hukum, makanya kebetulan banget beliau baik banget. Jadi mau sharing sama saya juga sih, sama teman-teman juga. Dan ya yang pasti kita juga pengen tahu dok, gitu. Biar supaya kita juga nggak salah. Bener nggak? Nah gimana Ya dok? baik Bu. Jadi sekali lagi saya bukannya berusaha mengguruin, tapi hanya sekedar berbagi informasi. Iya. Jadi kalau kita, misalnya kita seorang dokter nih, kita ingin mendirikan klinik, mungkin khususnya klinik kecantikan gitu. Iya betul. Langkah awal yang harus kita ketahuin adalah kita harus mempunyai visi dan misi daripada klinik kita. Kalau kita ingin membangun klinik kecantikan, yuk kita urus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Yaitu pertama pasti mengurus izin klinik, yang sekarang ini biasanya pengurusan itu ada di tangan DPM PTSP. Yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, pertama yang harus kita lakuin adalah siapin data, terus ambil syarat apa aja yang kita butuhkan untuk pendirian klinik. Nah, kalau dewasa ini biasanya pendirian klinik itu kita harus punya nomor induk berusaha pasti, NIB. Ya, karena setiap usaha yang dilakukan di negara kita harus mempunyai izin pasti. Betul. Jadi NIB itu didapatkan kalau sekarang pakainya OSS ya, one single submission. Ya itu dari situ akan bisa menerbitkan surat izin usaha dan izin operasional klinik. Nah, izin operasional klinik itu harus kita dapetin dari OSS itu, dari pertama kali NIB keluar, lalu kita izin operasional klinik. Nah, izin operasional klinik yang pertama kali keluaran ada yang belum aktif pasti, karena harus memenuhi komitmen yang dipersyaratkan dari formulir permohonan. Ada syaratnya banyak Bu, banyak. Setebal ini dok? Enggak sih. Enggak sih, 3 perempatnya. segini teman-teman dokter-dokter. Tapi itu semua memang semua kesehatan itu memang baik sih untuk kita semua ya. Wah ini berguna banget nih buat dokter-dokter yang lagi koas, yang mereka tuh lagi pada ini nanti kayaknya harus ada session untuk hukumnya nih dok di Zoom meeting ya, khusus untuk dokter-dokter koas misalkan ya nggak? Oke lanjut dok. Si Fitri bisa aja cari celahnya. Jadi nanti begitu sudah itu semua syaratnya itu ya dari tenaga yang akan bekerja di dalam klinik itu harus mempunyai data yang lengkap, SIP ya. Terus kalau kita mau mendirikan izin klinik kecantikan kita harus punya apoteker, asisten apoteker. Nah itu juga harus ada surat pengangkatan dari kita ya, dari klinik ya, betul. yang kita dirikan. Terus juga tenaga yang medis, perawat, tenaga non medis juga harus datanya juga ada. Terus, jelas ya dok ya. Iya, nah semua itu akan diminta, termasuk yang dewasa ini yang penting adalah setiap izin klinik apapun juga itu harus mempunyai SPPL, itu surat pernyataan pengelolaan lingkungan. SPPL jangan lupa. Harus MOU ya, MOU terhadap pengelolaan limbah.
Oh ya, pengolahan limbahnya nggak sembarangan juga Iya, kan ya dok betul, ya, iya. karena kan kita kan banyak buang-buang jarum Iya. ya. Ya, itu yang memang diharapin dari pemerintah untuk kita jalankan. Betul, Ya. betul. Terus habis itu kalau semua itu sudah dilengkapin, baik itu rekomendasi dari puskesmas, rekomendasi dari dinas kesehatan, terus persyaratan dari tenaga kesehatan apa saja, surat pengangkatan, terus sama untuk surat pernyataan akan taat undang-undang kesehatan. Nah, baru itu nanti disurvei, Ibu. Nah, disurvei dari dinas terkait, baru nanti dibalikin lagi ke sistem terintegrasi elektronik itu akan menerbitkan izin operasional klinik kecantikan klinik yang sudah aktif. Oh, Udah teraktif. udah aktif Oke. karena sudah memenuhi komitmen, Ibu. Jadi kelihatannya panjang, tapi kalau kita jalanin dengan benar, selesai kok, Bu. Oh gitu Ya, ya. bisa. Kalau boleh tahu dok, Ya. berapa lama prosesnya biasanya dok untuk hal-hal seperti itu dok? Sebenarnya So tahu ya, Fitri nanya-nanya ya. kalau kita mempersiapkan dokumennya lengkap ya, terus Iya. sama nggak ada kendala-kendala lain ya, semestinya sih nggak lama ya, Bu ya. Tapi kalau prediksinya ya bisa maju mundur lah ya, maksudnya jadi, tapi yang jelas tidak lama. Tidak lama Tidak ya. lama. Berapa kira-kira estimasinya dok? Setahun, 2 tahun, ya kan? Estimasi karena kita sudah 17 tahun di Lebak ya, jadi kita sudah banyak Perubahan. kenal dengan maksudnya gini, yang tadinya belum kepala dinas, sayanya udah duluan di sini, Oh, bercokol di sini. oke, Jadi oke. mereka sudah tahu ya langsung ini ya. Iya, betul. Jadi dia udah tahu Dokter Lani itu udah 17 tahun di sini. Iya. Terus kemudian juga udah ada, kita punya diploma keahlian Iya. ya. Keahlian Betul, itu ya, penting banget, betul. diploma internasional. Yang penting Oke. itu. Kita kan tidak sembarang membuka klinik. Betul. Visi Iya. misinya apa gitu. Kalau saya, panggilan saya sebagai dokter. Iya. Tapi passion saya itu pengen cantikin orang gitu. Jadi passion kita buka klinik cantikan bukan cari uang loh, Bu. Ya, karena uang itu akan datang dengan sendirinya kalau kita profesional, Iya. kita bagus kerjanya. Betul. Rekomendasi datang dari pasien. Tapi niat kita dulu ya. Niat untuk apa kita? Berarti duit datang sendiri. Iya, pasti. Itu kita nggak usah cari-cari sebenarnya. Rezeki Oke. kan Tuhan sudah atur ya, Bu, setiap Betul, orang ya, betul, dengan betul. cara yang baik pastinya. Iya, betul. Kalau saya selalu dari awal saya inginnya itu cantikin orang, sehatin orang. Jadi karena klinik kita anti aging, saya pengen pasien tuh jangan sakit. Iya. Selain cantik, sehat dong. Betul. Ya kan? Pilih sehat apa cantik? Ditambah lagi alat canggih-canggih ya. Dok? Iya, makanya saya Janus ini benar-benar bantu, Bu. Balik lagi ke Janus. Balik ke laptop ya. Karena kan kalau kita yang bekerja di bidang anti aging ya, Iya, betul. Gitu kan otomatis kan kita aja dokter kan selalu punya prinsip di dalam jalan profesi itu kan ada prinsip sifatnya promotif, preventif, Iya. kuratif, rehabilitatif ya. Nah, terutama di dua yang pertama yaitu preventif dan promotif ini yang penting nih di anti aging. Bagaimana supaya orang itu bisa dipromosikan supaya tetap sehat, promotif Betul, kan. betul. Terus juga di preventif jangan sampai dia sakit. Nah, ini tugasnya teman-teman sejawat yang memang berkecimpung di dalam anti aging. Supaya si masyarakat ini bisa maksudnya menjalani usianya meskipun udah lanjut tapi tetap sehat, tetap Iya. cantik, tetap Iya. ganteng. Dokter Reza udah di Janus belum dok? Sudah. Sudah. Terus hasilnya gimana dok? Iya. Kan saya menang dong, Bu. Pasti. Tapi dokter saya juga bagus. Bagus ya? beberapa- Kalau standar beberapa cowok tahun gimana, lebih Dok? muda tetap ya. Oh. Karena kan dokter Esa kurang. Iya. Filler pasrah. Oh, gitu udah, ya? Beda saya Bu, langsung filler. waktu saya remaja beda Bu. Kalau dokter ini waktu remaja udah rajin katanya. Kalau saya kan bandel, pasti kan cowok kan. Iya. Aduh susah deh. Berarti harus Iya. tiap minggu skin analyzer ya dok? Atau sebulan sekali? Jadi begitu ada yang kurang, ya udah saya filler, dokter Esa. Oh gitu ya. Saya botox. Jadi Oh gitu ya, udah langsung penanganan ya, Iya. karena udah punya Janus Iya, sendiri. punya Berarti Janus. ternyata Janus itu selain dipakai untuk pasien dokter, ternyata berguna buat kita juga Iya. ya dok ya. Nah, rugi ya, kita jadi kayak kenapa saya cuma 5 tahun lebih muda ya, kenapa saya nggak 10 tahun lebih muda sih, jadi kayak ada rasa oh saya mau lebih lagi deh begitu ya. Jadi tapi kan itu sesuatu yang ketidakpuasan yang baik ya, betul. ke depannya gitu, Betul. Bu. Dok, ini cara penggunaannya susah nggak sih dok si Janus ini?
Kita kan kalau sama mesin pasti kan kita pertama mesin apapun yang kita beli ya, kita mau beli laser kayak radiofrekuensi, mesin apapun deh, itu yang RF micro needling gitu kan, itu kan kita mesti penyesuaian ya, kita di training dan sebagainya ya. Jadi pada waktu di training ya kita berusaha memahami di tingkat. Tapi kayaknya dasar. ilmunya tinggian dokter jadinya sama saya yang sama saya karena awalnya tuh seneng moto Bu. Iya. Kalau dulu kan foto-foto cantik orang ya kayak gini, tapi kan yang ini nggak bisa. Bu diam ya, merem. Tapi ke hobi memoto itu sudah ada di dalam DNA saya rupanya. Jadi kayak sabar ya jadinya. Bu, ayo ini posisinya ini. Bu jangan senyum. Ibu lagi di dalam senyum kan kita ngulang lagi. Iya benar-benar. Ternyata ya Janus ini populasinya juga memang cukup lumayan apa sih yang mungkin generasi sebelumnya sih ada ya Dok ya. Cuma ini kan perkembangannya yang terbaru. Betul. Karena mungkin apanya Dok? Mungkin dimensinya ya agak berbeda. Jadi softwarenya beda Bu. Pasti kan namanya kayak handphone ya. Itu kan pasti tahun itu the best lah. Tapi kan update lagi. Betul. Gitu. Terus kemudian softwarenya. Terus kemudian juga mungkin yang sebelumnya di Janus yang sebelumnya belum dikasih bando ya. Betul. Untuk menutup bayangan yang tidak perlu. Nah, jadi dikasih seperti tutupan gitu belum. Terus kemudian nasolabial fold juga belum ada. Itu yang itu ya padahal itu salah satu yang paling penting sih. Kita melihat ada tanda merah ya, berarti itu kan kurang bagus di situ. Merahnya berapa banyak. Jadi kita bisa tahu ya kurang lebih profilnya. Oh ini kekurangannya segini. Kalau filler kita bisa tahu nih 1 box atau 2 box begitu ya. Jadi bagus deh. Ini yang nonton 10 menit lagi nih Dok. 10 menit lagi. Ada pertanyaan nggak kira-kira yang masuk inbox? Belum ya? Mereka manteng ya. Dari Lans ada Lans ya? Klinik ada nggak? Iya. Ada. Pertanyaannya boleh. Oke, pertanyaannya boleh. Iya. Ini sedang menunggu. Iya, pertanyaannya. Ini kayaknya pasiennya dokter banyak banget yang nonton. Berapa ribu nih? Banyak ya. Ya, dibacakan. Oke. Dari Nyonya Milea, gimana caranya biar aku selalu awet muda dan cantik seperti dokter? Dari Nyonya Melia, bagaimana katanya kuncinya, rahasianya selalu cantik nih kayak dokter. Aduh, makasih Bu lebih Melia. muda dari usianya. Gimana Dok? Jadi harapannya itu kan semua inside out beauty ya. Nomor 1 kita harus punya hobi seperti jangan julitin orang. Masuk juga ya di luar Janus skin analyzer. Itu yang paling penting ya. Jadi tidak omongin orang gitu. Karena kita kalau sibuk kan toksit ya Dok. Ya toksik banget. Biarkan toxic berlalu. Relationship kita harus tinggalkan gitu. Jadi seperti saya ya berlalu. Pergi Bu jadinya. Terus kedua kita harus meditasi ya. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita berdoa itu penting ya. Karena kita nggak tahu hari ini kita menghadapi masalah apa. Everyday. Tapi Tuhan itu baik, pasti akan memberikan kita orang yang tepat di waktu yang tepat, di alasan yang tepat. Amin. Gitu. Jadi kita berdoa itu juga penting banget ya. Kalau saya selalu begitu memulai hari dengan saya berdoa. Kemudian ya dari kecil saya selalu memakai krim ya. Karena saya punya genetik. Orang tua saya tuh tangannya tuh jadi punya flek-flek ya coklat di lengan. Jadi saya bilang saya nggak mau seperti itu. Jadi saya mulai 14 tahun saya udah pakai sunblock ya Bu ya. Jadi kalau punya anak SMP kan tahu Bu, begitu udah pakai belum pakai misalnya, balik lagi, kenapa gitu kan, ditanya dong sama papa mama kan, belum pakai sunblock, balik lagi lari-lari lagi ke dalam. Itu dari mulai 14 tahun saya seperti itu, dan itu kebiasaan itu sudah saya lakukan 36 tahun. Apalagi sebagai dokter estetik saya bisa lebih tahu ya apa yang saya butuhkan ya. Misalkan saya harus kapan memulai filler, kapan saya harus melakukan radiofrekuensi, kapan saya mikrodermabrasi, kapan saya chemical peeling dengan MCCM. Amin. MCCM ingat mesopeeling. Nah, itu saya jadi harus tahu kapan gitu. Jadi ya sebaiknya Ibu Melia ikut Dokter Lani aja deh, nanti saya akan kasih tahu rahasianya yang terbaik ya. Pasti semua untuk pasien Lans, we love you. We love you tuh pokoknya katanya. We love you all deh pokoknya. Lans Klinik tuh habis happy anniversary loh. Berapa Dok? 17 tahun. 17. Mana nih
Jangan lupa. Iya. Iya nih. Dok, kesan dan kesannya. Nah, ini nanti setengah jam kita ada session untuk melakukan praktek Janus Skin Analyzer-nya. Mungkin teman-teman yang yang sudah masuk di inbox yang nonton hari ini, pasien-pasiennya dokter, kalau mau lihat caranya nanti, mungkin kita break dulu ya. Sebentar, nanti kita akan mulai dengan prakteknya dan mungkin sebentar dok 15 menit untuk menunjukkan bagaimana caranya biar supaya mereka nggak penasaran nih dok, gimana sih cara makainya. Jadi pas mereka datang ke klinik dokter, mereka tuh udah tahu, oh kayak gitu ternyata, aku mau dong. Nah, kita kan nggak tahu, ya kan? Gitu. Baik. Oke. Kita bertemu 15 menit lagi berarti ya akan. Iya. Nah, kebenaran kan dokter ini nanti akan melakukan si praktek ini dan mungkin nanti yang nonton mau lihat masuk kepalanya gimana, terus ininya gimana. Nah, nanti ada satu pasien yang akan dilihat apakah hasilnya seperti apa. Jadi nanti biar kelihatan ya dok ya. Iya, pasti. Betul. Nah, ini nanti setelah 15 menit mungkin nanti kita akan sedikit ada mungkin surprise sedikit ya buat si Lance Clinic. Hari ini dokter baik banget. Jadi dia tuh bikin nasi kuning ya dok? Iya, saya pesen sama pasien saya, sama Bu Cucu. Pasien di sini. Bu Cucu, ya. Oke, kesan dan kesannya selama merawat pasien, ada lelah atau enggak, Dokter Reza sama Dokter Lani? Iya. Apa yang mau disampaikan buat pasien-pasiennya dokter, pasien-pasien tercintanya? Silakan dok. Sebelum kita tutup ya, berapa menit lagi kita? 5 menit lagi dok. Iya. Nah, semua sahabat Lance, terima kasih kalau selama ini sudah mempercayakan saya sebagai dokter. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, itu merupakan suatu kehormatan. Sekali lagi saya bisa menjadi dokter di Kota Rangkas Bitung, dan saya percaya ini bukan suatu kebetulan kalau misalkan saya bisa dipilih sebagai dokter di dalam keluarga bapak dan ibu ya, karena yang pasti di hatinya, dok, di hati pasien. Kalau saya ada di hati bapak dan ibu, ibu juga dan bapak dan adik-adik saya ada di hati kami berdua. Jadi jangan pindah ke lain hati. Gitu, benar nggak dok? Semoga pasien-pasiennya terus sampai kapanpun menjadi pasien kami, karena kami yang bisa kami janjikan, kami akan melayani dengan hati, dengan bahan-bahan yang terbaik, teknologi yang terbaik dan aman untuk semua sahabat Lance. Betul. Nah, Dokter Reza gimana? Ya, kalau kami akan melayani Anda semua, ya, terutama sahabat-sahabat Lance dengan sekuat tenaga kita. Terus kita akan memberikan best service selamanya. Kalau menurut saya itu sama semoga semua pelayanan yang kami berikan ke sahabat-sahabat Lance ini menuai manfaat ya sekarang ataupun di kemudian hari. Betul. Nah, ini luar biasa banget ya dokter berdua ini. Dia sangat melayani pasiennya dengan tulus ya dok ya, karena memang itu penting ya dok ya, harus tulus, dengan ketulusan sampai pada akhirnya beliau ini memberikan yang terbaik servisnya. Mereka mau membeli alat-alat yang cukup lumayan, harganya juga cukup lumayan tinggi demi pasien-pasien ya. Semua yang terbaik untuk pasien. Iya, gitu. Jadi ya akhir kata ya nih dok ya. Semoga dokter makin sukses ya, Dokter Reza. Selamat ulang tahun, happy anniversary untuk kliniknya, Lance Clinic. Semoga semakin luar biasa. Mungkin kuenya bisa masuk nih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Lance Clinic. Ditip dong. Aduh, ditip dok. Ayo silakan. Silakan. Kayaknya ya harus berdua kayaknya dok ya. Keren banget ya hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Nanti setengah jam lagi kita mau praktekin dan ayo dok silakan. 3, 2, 1. Yeay! Thank you so much. Kasih selamat ya untuk kita
kita semua perayaan di 17 tahun ini. Makasih banyak. Ya, sukses buat Lans Klinik dan sukses juga yang pasti untuk PT Redo Marketing Indonesia. Ya. Thank you. Ya, jumpa lagi. Lanjut ya. Nah, halo. Nah, ini saatnya kita untuk mempraktekkan Janus seperti apa. Mungkin pasien-pasiennya dokter nih banyak yang penasaran ya. Ya kan, seperti apa sih, repot nggak sih, ribet nggak sih, kan gitu ya dok ya, Ya. benar nggak? Nah, ini tadi saya mau lanjutin pertanyaan yang tadi dulu ya, satu dokter ya, ini dari Nyonya Sulistia, dia bertanya, dok, kenapa bisa alat Janus bisa seperti sihir? Karena bisa mengetahui usia biologis kulit kita. Nah, itu pertanyaannya dok. Ya. Nah, dokter Puting bisa jawab dok. Iya. Halo, selamat siang Ibu Sulistia. Makasih sudah kasih pertanyaan yang keren banget dan dijawabnya tuh harus bisa 3 jam lah Bu. Jadi gini, alat ini adalah alat yang canggih, alat yang big data ya. Jadi maksudnya penelitiannya tuh bukannya setahun 2 tahun, sudah puluhan tahun. Jadi mereka sudah punya kelompok profile group. Jadi misalkan perempuan usia segini dengan teritori daerah wilayah tinggal di sini. Ya. Karena kan Janus ini dia 70 titik koordinat pada wajah tuh algoritmanya tuh nggak akan lepas ya. Dia kontur 3 dimensi. Jadi dia nggak akan lepas kalau misalkan kita difoto dibandingkan dengan profil grup yang seusia dengan kita, kurang lebih seperti itu. Jadi hasil yang keluar ini mendekati akurat. Bahkan mereka klaim bilang sangat akurat. Paling kesalahannya kurang lebih hanya 3%. Ya. Ya kalau 3% mah oke ya. Kalau ulangan 97 mah udah A+ ya Bu. Iya, benar-benar A+. Alat ini sangat mengagumkan memang. Bener, Ibu juga berpikir gitu. Saya juga waktu pertama didemoin juga, saya pas mempelajari alat ini, luar biasa alat ini. Makasih Bu Sulistia. Ya, terima kasih Bu Listia. Jadi kita tuh semua tahu ya seperti apa. Jadi bukan sihir sih, tapi ini nyata, Ya, real ya. real. Jadi kayak ilmu matematik ya dok. Iya, betul. Ya, hasilnya ya. Iya, Betul nggak? jadi betul-betul Pasti mereka- ya. Iya, Iya, betul. berdasarkan ilmu fisika ya, kamera semua digabungkan jadi satu ya. Iya, Jadi oke. dengan warna tertentu, misalkan 3 warna ya. Jadi nanti akan cepret 3 kali. Nah, itu Iya. 3 warna. Pertama normal light, lampu biasa ya. Kedua, kita akan polarize, lampu Iya. polarize. Ketiga tuh lampu UV. UV, Jadinya oke. lampu UV ini dan setiap ini mempunyai tugas sendiri-sendiri menangkap cahayanya. Jadi kalau misalnya normal light menangkap pori, kerutan. Kalau Ya. misalkan polarize itu menangkap redness ya, seperti itu. Kalau UV sebum, jerawat, seperti itu. Jadi nanti hasilnya ini, fotonya ini kita ada berbagai warna dari hasil sinarnya dan tertangkap di laptop ya Bu ya. Oke, siap. itu. Nih kita mau mulai ya untuk proses caranya Janus seperti apa bekerja. Ya, kita mau lihat di sini ya. Kamera ke sini semua nggak? Udah. Udah Oke, ya. yuk bisa dimulai dok. Ya. Jadi Ibu masuk ke dalam. Nanti saya bisa lihat wajah Ibu di laptop saya, ya. Oke. Ibu tidak boleh tersenyum, harus rileks ya. Dan menutup mata rapat. Oke, 1 2 3. Shoot. 1 2 3. Ya. 3 kali ya. Iya, bunyi ada 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan cek moisturizer kadar kelembapan. Ya. Nah, di sini kita akan tahu nih kalau pasien kurang minum atau krimnya kurang sehat dari krim yang sebelumnya. Ya. Atau kita harus tambahkan serum tertentu ya Oke. dari hasil moisturizer ini. Oke. Oke. Ya. Makasih Ibu. Ini kesorot semua. Oke. Ayo gimana? Apakah Hilda lebih cantik atau lebih gimana, Dok? Iya. Menunggu penjelasan. Kita siapkan dulu ininya Bu ya. Kita biasanya positionnya kita siapkan pasien. Oke.
Hasilnya cepat sekali Bu ya, hanya Iya. hitungan detik. Nah, hitungan detik ya. Iya. Oke. Ya. Nah, saya bacakan ya. Iya, ya. Sudah siap heal dengan kenyataan? Iya. Kenyataan ini. Kenyataan ini ya. Ini kan hanya sementara, Ibu. Nanti kalau sudah diobatin, Ibu sudah rajin pakai mengubah lifestyle. Ini hasil ini ya bye-bye. Mendingan ketahuan di awal ya daripada sudah terlanjur terlalu jauh melangkah kayak lagu ya. Terlalu jauh melangkah, Bu. Oke. Gimana, Dok? Ibu kondisi kulitnya? usia 39 Ya. dengan hasilnya total resultnya tuh skin aging Ibu penuaannya dibaca oleh alat ini usianya 40 tahun. Wah, lebih muda dong. Lebih muda, lebih tua Oh, setahun. lebih tua setahun ya? Lebih tua setahun, Bu. Oh ya, dia berapa? 40 ya? Oh iya ya, lebih tua Lebih Hil. tua setahun. Karena harusnya Nah. 39. Jadi kita punya total result tuh ada diagram, itu warna abu-abu, nggak boleh keluar dari zona abu-abunya, Bu. Oh, Jadi berarti harus di dalam lingkaran itu atau lebih dalam. Jadi makin bagus, Oh. makin di dalam. Dia sudah keluar. Nah, porinya itu seperti usia 39, kerutannya seperti usia 43, elasticity-nya dipuji. kerutannya berapa? Seperti 43. usia 43 berarti 4 tahun di atas usia. Lalu Hilda, Iya. banyak renovasi kayaknya. terus Dok, Kemudian kekendurannya sesuai dengan usia. Hanya ini yang dipuji nih, yang biru. Apa tuh? Sama UV spot ya. UV spot tuh berarti spot yang di atas. Fleknya epidermis. nggak terlalu banyak ya, Oh Dok? sorry, flek dermis sorry. Oh. Jadi belum di dalam nih masih bersih kulitnya. Hanya Oh, spot-spot yang di luar. Mungkin oke. ini karena dulu bayi, namanya kita dari bayi kan dijemur, Iya, main iya. di luar. Zaman dulu ya. Iya, Nggak kayak anak betul-betul. sekarang ya Bu. Betul-betul. Kita main di sawah lari-lari Oh. mungkin, naik genteng, main layangan. Saya juga gitu sih. Oh. Nah, ini mungkin dulu juga ibunya ngejemur lupa ambil, dijemur. Nah, lupa diangkat. Ya, jadi spot-spot yang di atas ini seperti usia 41, 2 tahun di atas. Tapi UV spot, flek dermis ini dipuji sesuai usia. Jadi kalau misalnya tetap rajin pakai sunblock, perawatan ya, itu nanti akan flek yang di dalam nggak akan keluar. Oke. Kemudian skin tone seperti usia 40 tahun, berarti kusam kulitnya. Nah, porphyrin ratio ini 39 tahun berarti sesuai dengan usianya. Dan Hilda ini moisturizer-nya bagus ya, medium. Oke. Kemudian oilnya cukup, jadi cukup banyak maksudnya banyak Bu. Nah ini Oke. bisa jadi ini jual minyak. Saya bume Dok ya. Sebumnya luar Ah. biasa ya, tapi ini persediaan loh. Sampai oke, usia oke. 70 tahun masih cantik Oh, nanti. oke, Orang-orang oke. udah pada kerut, Iya, udah iya. masih bagus ya. Oke. Terus? Kemudian kita lihat tanda-tanda penuaan itu ketika pori, kerutan dan elastisitas kita jelek ya. Berarti Ibu pori dan kerutan ini sudah merah nilainya di sini di total resultnya. Berarti ini sudah ada mulai masuk ke aging sebenarnya ya. Kemudian spot juga di merah. Yang dipuji hanya flek yang belum keluar yang di dalam. Oh, Kusam, kulitnya seperti itu. Tanda-tanda penuaan apa? Salah satunya kulit itu mulai flex completionnya mulai gak rata ya Bu. Jadi kita mesti Belang-belang ya, Dok? Iya, belang-belang mulai. Oh. Tandanya orang penuaan seperti itu. Jadinya oke. sayang ya kalau tidak dirawat. kulitnya berarti nggak rata warnanya. Iya. Nah, kemudian nanti ini kan kita bisa buka 3 dimensi pori-porinya Ibu ya. Di sini kalau di sini pori yang paling nggak bagus di A, C, D berarti di pipi luar, pipi di daerah pipi kanan kiri, kemudian di dahi yang kurang bagus. Seperti itu. Dan kita bisa lihat dalam bentuk 3 dimensinya ya Bu Iya, ya porinya. oke. Perlu dikasih lihat pori 3 dimensinya? Serem ya Dok ya? Lumayan ya. Jadi kalau mau lihat saya akan kasih lihat. Nah ini Oh. pori dengan 3 dimensi ya, kita kasih warna nanti. Nah ini kita bisa besarin. Nah ini dari flek warnanya beda. Pada waktu 3 dimensi kita akan lebih jelas lagi, pasien akan lihat pori yang besar dan diliputi oleh flek. Lalu kita beri warna 3 dimensi ini. Nah ini ada warna-warna yang nggak sehat di sini ya. Kalau warna sehat tuh seperti ini warna nggak sehat. Kita jadi harus sehatin daerah ini dengan kita lakukan sesuatu ya pasti ya. Banyak ini yang mesti kita lakukan seperti itu. Nah kita lihat wrinkle-nya. Wrinkle pada daerah dahi ini paling banyak. Wah ini Ibu suka mengerutkan kening ya, suka mengerutkan kening. Iya, Nah, sini seperti nih. itu ya. Jadi Garisnya kerutnya di sini. Iya di daerah
Dahi. Dahi. Nah, itu kita masih botok di situ. Nah, 7 hari hilang. Seperti magic orangnya ya. Hilang kerutannya, bukan orangnya ya. Oke, terus kemudian kerutan nasolabial kita lihat. Nah, ini kerutan nasolabial kanan lebih dalam daripada kiri. smile line ya. Iya, smile line. Smile line-nya lebih dalam yang sebelah kanan dibanding yang kiri, ya. Seperti itu. Kemudian elasticity kita lihat. Nah, ini lebih kendur yang kanan dibanding yang kiri. Yang kiri Ya. lebih kencang. Yang kiri lebih kencang, ya. Kemudian kita lihat RF. Iya, Betul. RF itu bagus ya, radiofrekuensi, jadi bisa kenyalin lagi otot-ototnya. Nah, ini spot berarti flek-flek yang ditangkap oleh lampu ya fluoresen. Nah, ini Oke. yang paling tertinggi di daerah E itu berarti di daerah mata kanan bawah di sini, yang paling gelap ya. Kanan, sekali lagi kanan ya, selalu yang kurang bagus ya. Karena Bu Hilda nyetir ya, Iya. nyetir ya. Jadi biasanya kalau nyetir itu panasnya tuh dari sini gitu, kanan. Kalau jadi ibu-ibu cantik penumpang kiri. Kalau duduk di belakang, di tengah-tengah ya nggak bagus-bagus aja. Bu. Ya. Oke, nah sekarang UV spot. UV spot itu kita lihat flek yang di dalam. Nah, ini yang akan keluar itu di daerah pipi kiri dan juga terutama daerah mata kanan ya, sekali lagi ya. Tapi untuk usianya Bu Hilda ini masih dipuji oleh Janus bahwa dalam dia masih menilai bahwa lah UV spotnya itu masih bagus untuk usianya ya, yang flek yang di dalam dermis. Tapi ini juga ada tanda-tanda merah. Jadi kita sebagai dokter kita tahu nih, flek yang di daerah ini yang akan lebih keluar nantinya. Jadi waktu kita lakukan mesoterapi kita lebih fokus ke daerah itu, Bu. Oh, oke. Ya. Jadi kita Berarti kelihatan di sini ya, Dok ya? kelihatan. Jadi ada batang-batang seperti bar gitu. Jadi daerah A, B, C dia namain dengan huruf dan kita bisa langsung lihat daerah mana yang paling harus kita kejar, daerah itu yang kurang bagus. Iya, iya. Supaya jadi imbang nanti semuanya. Oke. Kemudian skin tone, kita lihat warna kulit. Nah, ini nggak rata ya, 54, 55, 59, 58. Nah, sedangkan matanya 51, 52. Ini sangat jauh banget. Jadi matanya sangat gelap ya. Bukan gelap mata ya, mata gelap. Mata gelap apa gelap mata ya? Kurang tidur, Dok. Kurang tidur. Nah, Iya, jadi mata panda ya. Nah, ini jadi kita harus lakukan sesuatu nih ya di under eye-nya ini, pakai krim mata. Kita lakukan treatment kayak mikrodermabrasi, juga chemical peeling pasti ya. Terus nanti kita lihat apakah matanya yang lingkaran gelap ini, karena Hilda sering pilek ya. Jadi kita nanti bisa tahu di redness-nya. Kelihatan tuh ya. Jadi warna ini nih kita harus ratain. Jadi pakai krimnya, kalau di sini dari seluruh daerah ibu, daerah yang paling bagus, paling putih itu dipuji daerah pipi kanan. Jadi pipi kanan di sini menjadi warna tertingginya. Iya, benar. Dan kita Yang kejar sebelah kiri. daerah lain untuk sama warnanya. Ya. Dan ini bahkan yang warna yang dipuji paling tinggi pun kita bisa tone up, lebih bagusin lagi. Begitu. Jadi supaya rata dan warnanya lebih cerah ya. Sebenarnya yang dikejar tuh lightness ya, Bu ya. Sebenarnya sekali lagi Iya. lightness. Tapi kelihatan sih, Dok, dari sini juga Iya. sebelah kanan itu lebih putih dibanding sebelah kiri. Benar nggak sih, Ya. Dokter Reza? Saya sih barusan ngeliatin, perhatiin Iya. tuh. Benar Hil. Kita kadang tidak ngeh ya. Iya. Pada waktu dibaca Tapi sama pas dokter Janus ini, barusan baca, saya perhatiin, Iya. iya juga sih paling putih di sini. Iya. Tapi yang lain tuh bener. Berarti Janus ini hebat, dia sudah bisa mendeteksi dengan hitungan detik. benar. Jadinya kita membantu kita ya, Bu. Kita Iya, jadi iya. cepet ya. Iya, saya Bu, juga tadi ini dokter kurang jelasin, ini, saya kurang langsung ini, lihat, oh iya seperti juga, itu. betul. Iya. Ya. Nah, kemudian redness-nya kita lihat. Nah, redness-nya daerah B ini sedikit lebih merah, daerah hidung dan juga pipi kanan. Berarti betul Hilda nyetir ya, karena merah di sini. Kemudian daerah B ini apakah sering pilek pagi hari? Nah, kalau misalkan sering pilek pagi hari, itu kan bersin. Iya. Pada waktu bersin pecah pembuluh darah daerah mata jadi gelap. Oh. Nah, kita bantuannya apa? Kita kasih vitamin D gitu. Nah, vitamin D. Vitamin D ya. Jadi supaya kalau orang yang gampang pilek, itu kita juga jadi kalau misalkan sekali lagi saya disclaimer, alat ini bukan alat kesehatan ya, Bu. Ya. Tapi alat ini adalah supporting device untuk Support. menunjang nantinya kita lebih sehat, karena Betul, alat ini betul. udah memberitahu daerah merah di mana. Iya. Misalnya kita suka pegang hidung karena kita gatel atau apa alergi, jadi kita bantu kasih suplemen untuk lebih Iya. meningkatkan kesehatan. Kalau misalkan ibu minum vitamin D dan gak gampang pilek lagi, kan daerah ini membaik. Karena Iya. kita mau kasih krim berapa Betul, banyak. betul. Iya, Kalau iya. bisa itu terulang lagi, terjadi lagi seperti Oke. itu.
ya. Oke, kemudian sebum kita lihat, nah ya daerah ini yang sangat merah, berarti sebumnya ini berlebihan banget. Sebenarnya ini nggak apa-apa, sebum ini merah, asalkan rajin facial. Karena kita bisa lihat di sini kalau saya pencet ya, ini hilang ya, fluoresen ini hilang, ini ada. Nah ini adalah bakteri Propionibacterium acne, ini yang mengeluarkan sinar fluoresen yang ditangkap oleh sinar UV. Nah rasio dari porfirin ini dibaca merah. Rasio porfirin adalah nilai dari berapa banyak si porfirin yang tertangkap ini dibagi, jadi angka ya Bu ya, dibagi porfirin itu sendiri ditambah dengan sebum. Jadi kalau sebumnya ini banyak, terus kemudian jarang facial, komedonya banyak, maka kita nanti begitu melihat porfirin ratio juga merah. Kemungkinan inflamasi jadi jerawat besar banget gitu ya. Jadi ini 100% akan jadi jerawat kalau tidak dirawat porinya, seperti itu. Kemudian moisturizer. Jadi Moisturizer kita penasaran. lihat. Iya, ini nilainya semua ini sedang. Iya. Di shoot, kalau di shoot berarti lewat di mana nih? Koredonya. Maksudnya dikasih lihat ke sini ya? Atau dibalik? Dibalik ya? aja nanti saya tampilin. Oh, nanti Oke. Nanti di itu aja ya. Iya, barcode aja. Barcode-nya ini. Oh, barcode laptop. Janusnya. Oh iya, Oh, iya. janusnya. Nanti dikirim ke HP bisa. Iya, nanti bisa. Iya. Nah, jadi kalau misalkan nilai di sini minumnya Hilda selama ini sedang sih, tapi dari berat badan dikali 30 ml kalau bisa minumnya lebih banyakin, karena kalau tugas di luar, apalagi udara lagi seperti ini ya, tambahin 10% kalau memang banyak outdoor. Terus kalau yang daerah yang pipi, krimnya sementara ini sih cukup kelembapannya ya, dan ditolong minyak yang cukup kelembapan yang banyak, itu yang akan bikin si mikrobiom itu ya. Sekarang kita teknologi kosmetik tuh udah berbicara mikrobiom ya Bu ya. Berarti kita bicara koloni bakteri, virus, dengan jamur, dengan segala kutu itu ya, serangga-serangga itu harus mereka balance. Ketika salah satu dia kalah, maka kita akan jadi jamur misalnya kalau banyak jamurnya. Nah, kalau bakteri menang jadi jerawat, pasien seperti itu ya, atau bahkan abses, ya bisul-bisul dan sebagainya. Jadi sekarang teknologinya sudah begitu. Kita kasih kosmetik yang mikrobiomnya untuk lebih diseimbangkan, koloninya yang menang, betul. koloni yang baik ya. Seperti itu. Jadi dari total resultnya Hilda ini semuanya ini berlebih ya, mesti be careful. Jadi harus rajin pakai kertas minyak kalau misalnya sangat berminyak ya. Yang sebelum ini sholat ambil dulu kertas minyak, Apa tuh namanya? baru ambil air wudhu ya. Gitu. Setelah itu disemprotkan toner yang mengandung bahan yang isinya banyak air dan juga menjaga mikrobiomnya supaya bagus, seperti itu ya. Jadi di sini kalau selfie biasanya ibu suka titik kanan karena di sini sudutnya lebih besar ya, lebih ke kanan. Jadi biasanya suka selfie-nya kanan, benar ya ibu ya? Nah ini seperti magicnya gini ya Bu ya, jadi kelihatan ya. Sihir Dok. Sihir nih. Tadi Nyonya Sulistia bilang iya, sihir. seperti sihir jadinya. Nah ini kerutannya, jadi kesimpulannya kanan sama kiri, kalau kanan lebih banyak kerut, kalau kiri lebih banyak flek-flek dan juga kendur, seperti itu ya. Jadi harapannya ya pasti pakai susu pembersih, sabun, toner yang mengandung itu anti yang koloninya supaya baik ya, yang mikrobiomnya tetap aman dan nyaman begitu. Terus kemudian pakai bahan yang lebih banyak air daripada yang minyak, karena minyak sudah banyak, akhirnya nanti jadi lepek, bukannya bagus ya. Dan harus pakai bedaknya yang menyerap dari minyak-minyak yang keluar di wajah itu ya. Bedak tabur ya Dok ya? Iya, bedak tabur. Kalau compact bagus nggak Dok? Compact juga sebenarnya bagus Bu, cuma ada compact yang berat ya, kandungannya dia tidak kan powder beda-beda ya. Iya betul. Ada powder yang bagus, jadi dia bisa benar-benar menyerap. Yang kita makin berminyak, kita makin diikat sama dia. Mengikat airnya lebih bagus. Tapi ada juga yang ketahuannya gini, begitu di bedak ini dituang, kalau tahu bedak bagus apa enggak, bedaknya itu menyatu apa enggak sama si airnya. Nah kalau yang menyatu, Dokter Esa gimana? Menyatu? Iya, harusnya itu bedaknya di atas ya, nggak menyatu ya Bu ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya menyatu berarti bedaknya nggak bagus gitu ya. Jadi dari uji hariannya kita bisa lihat seperti itu. Salamnya banyak banget nih Dok, dari
Dwi Kustari, happy anniversary ya dok, Iya, gitu. terima Lans kasih, Klinik. Bu Dwi. Nona Nindi, happy dan sukses selalu ya, Lans Klinik, amin. Iya, Ya. Teh Nindin, makasih Teh Terus Nindin. Nyonya Bidan Sairuro, selamat dan maju terus, Lans Klinik. Iya, Wah. Teh Sairuro. Haji Ucu, kepala sekolah Oh, iya. SMA Negeri 1 Oh, iya, Rangkas Pak. Bitung, Ibu Haji selamat Ucu, dan sukses ya makasih. Yang dok. Ibu ya. Nyonya Ana, happy anniversary 17, sukses ya dok. Iya, makasih Bu Ana. Ya, Nyonya Cucu Amina, salam cantik dan Oh, ganteng iya, untuk ini Ibu dokter, tumpengnya saya untuk pesan nama Bapak Ibu Cucu. dokter, untuk Makasih ya, Bu. Saflan. Nyonya Popi, salam untuk semua, untuk Dokter Lani dan Dokter Reza Iya, dan Ibu Popi. staf Terima lah. kasih banyak, Bu Popi. Terus ada Nyonya SK, salam sehat ya dok dan Iya. Lan sukses selalu. Iya, Wah, makasih penggemarnya banyak. luar biasa Makasih nih banyak. pasiennya. Iya. Ya. Makasih banyak Oke. semuanya. Semoga bisa ada yang mau ditanya Ibu. Ya, Hilda mau ditanya apa Hil? Hasil riset ini kira-kira ada nggak sih analisa dari si janusnya itu kita harus diarahin ke treatment apa gitu? Iya, jadi benar itu pertanyaan bagus banget. Jadi si Janus ini bisa merekomendasikan produk yang Oh, kita masukkan ya. betul, Maksudnya betul. nanti akan keluar produk apa sih yang disarankan sama Janus ini sesuai dengan indikasinya betul, seperti betul. itu. Berarti Janus yang mengeluarkan indikasi Karena tadi. dari indikasi ini kan kita Dia menyarankan. menyarankan Oh, oke. produknya apa Keren yang banget. ya seperti itu. Ya, 5 menit dok. Iya, 5 menit ya. Sayang banget ya kita dikejar waktu. Iya, mungkin hari ini ya. Terima kasih banyak Dokter Reza, Dokter Lani, terima kasih. Terima kasih. Hilda, yang pasti tim sukses di belakang sana, Iya, Stanley, Farid, Domas, ya dan staff-staffnya Dokter Iya, Lani terima ya. kasih. Terima kasih semua yang udah rempong hari ini Iya. pagi-pagi. Mudah-mudahan sih kita sih pengennya podcastnya masih lanjut nih dok. Iya. Karena waktunya sudah mau berakhir 5 menit lagi. Ya kan? Mungkin nanti kita bakal bikin sedetail lagi ya dok ya. Iya. Next time ya. Ya Iya. Dokter Reza ya. Kita hari ini tahu banget tentang hukum, Iya. tahu tentang Janus Skin Analyzer, terus keluhan-keluhan pasien. Yang pasti pasien dokter yang tercinta nih udah banyak banget di sini. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Luar biasa kliniknya. Semoga maju terus ya dok. Makin banyak, luar biasa. Tempatnya wah nyaman banget ya. Dan yang pasti sih dokter tuh luar biasa, baik banget ya. Apalagi sama saya supportnya wah keren banget deh. Gitu Sama-sama ya. Bu. Ya Itu dok. baik sekali. My Oke best dok. friend and best partner. Amin. Dok, kira-kira mau ada yang diomongin lagi dok? Mumpung masih ada berapa? 2 menit ya? Iya. 2 menit dok. Baiklah, sahabatlah semua. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Betul, banyak sekali. Terima kasih untuk sudah mengikuti IG Live dan semua yang ikut hari ini akan dapat hadiah, nanti dihubungi ya. Keren. Ada datanya di sini dok. Iya, kita punya datanya. Termasuk saya dok. Termasuk Ibu Fitri. Makasih Iya. banyak sudah Oke. selalu ikut serta ya Iya. di dalam kegiatan Lans. Ya. Kita seperti keluarga. Jadi kalau misalkan saya disupport sama para pasien, para sahabat, pasti senang sekali ya. Rasanya hari ini saya bahagia sekali. Amin, Iya, Dok. karena para sahabat ada di sini bersama Ya. saya dan juga saya juga tidak lupa mengucapkan Valdi cepat sembuh ya. Oh iya. Sayang sekali Valdi hari Ya, ini tidak bisa hadir. harusnya hari ini Pak Aldi pasiennya dokter itu hadir ya dok Iya. ya. Tapi kebetulan beliau itu ternyata sakit, jadi tidak bisa hadir. Mohon maaf Iya. semuanya ya. Semoga cepat sembuh. Ya, amin. Cepat Dan bisa Valdi. berkumpul lagi sama saya. Oke, 1 menit dok. Iya. 1 menit apa Dokter dok? Reza. Samin. Ya, terima kasih kepada semua pemirsa yang menonton acara ini, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat Lans yang setia dalam mengikuti acara. Terus juga saya berterima kasih juga mungkin di antara pemirsa ada teman-teman sejawat, senior-senior kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih dan salam dari kami semua. Oke, thank you so much. Salam juga dari Redo Marketing Indonesia. Yeay.